Halo para penggemar dan pencinta channel Suyanto.id, ketemu lagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita selalu berbagi pengetahuan dan melakukan belajar sepanjang hayat di channel pendidikan Suyanto.id. Malam hari ini kita akan berbicara mengenai publikasi, terutama di jurnal Didaktika, sebuah jurnal yang dimiliki oleh Direktorat Pendidikan Dasar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Narasumbernya adalah Dr. Romi Siswanto, MSI. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Romi. Waalaikumsalam, Prof Yanto. Apa kabar, Prof? Baik, baik. Bagaimana setelah divaksin sakti kamu sekarang? Insya Allah, Prof. COVID menjauhi. Ya, amin. Dan saya sudah, tapi baru pertama kali. Mudah-mudahan mengikuti jejak kamu nanti segera yang kedua dan makan tambah banyak. Nah, ini Pak Romi, gimana? Mengapa guru harus mempublikasi ya? Apa itu sebabnya? Ya, yang pertama sebenarnya kalau guru PNS itu terus terang saja kalau untuk naik jabatan itu mereka ada produk publikasi. Terus kalau misalkan yang non PNS mereka memperkenalkan tulisan-tulisan mereka melalui publikasi-publikasi biar dikenal khalayak umum gitu. Terutama misalkan kalau misalkan guru SD ya di kalangan sejawatnya SD Ya, ataupun SMP gitu sih, Prof. ya, ya. Apa hebatnya guru kalau bisa publikasi, Rom? Ya, minimal saja kalau misalkan guru SD, terutama di guru SD dan SMP nih, Prof. Karena saya juga baru di Direktorat GTK Pendidikan Dasar, saya ingin menanamkan kepedean terhadap guru SD dan SMP ini salah satunya melalui tulisan-tulisan biar dikenal khalayak bahwa guru-guru SD itu banyak juga yang hebat-hebat dan guru SD dan SMP itu banyak juga yang hebat-hebat. Nah, apalagi dikenal melalui melalui jurnal didaktika ini yang dikhususkan untuk guru SD dan SMP sebenarnya, Prof. Oh ya, jadi idenya adalah bahwa bagaimana meningkatkan self konsep konsep diri para guru itu melalui sebuah tulisan. Saya setuju bahwa tulisan itu bisa membuat guru memiliki self konsep konsep diri yang lebih baik karena dia bisa beraktualisasi dan dengan demikian bisa semakin meningkat profesionalismenya. Ya, saya kira itu memang betul. Lalu apa yang dilakukan supaya guru itu tertarik untuk melakukan publikasi di Didaktika, Ron? Ya, yang pertama kita sebenarnya memberikan insentif kepada guru-guru, itu insentifnya dalam arti tanda kutip, insentifnya itu bisa mengikuti workshop gitu kita, Ya, baik luring maupun daring. Kita sudah melakukan itu workshop, jadi kemarin luring kita sudah lakukan 2 kali. Jadi guru-guru yang mengirimkan misalkan dari awal kita Kolpo Papers kemarin tulisan itu sudah hampir 300 artikel yang ya. diterima oleh kami. Lalu dari 300 itu diapakan itu? Mengundang banyak reviewer, kemudian disaring, kemudian sampai ketemu artikel yang memenuhi standar gitu. Iya. Jadi Oh, tahapannya mereka kirim sesuai dengan template. Setelah itu kita bagikan ke reviewer. Jadi ini sebenarnya reviewer kita yang kita dapatkan itu adalah reviewer yang dulu waktu masih cetak itu kita manfaatkan untuk membantu kita untuk menjadi reviewer. Jadi setelah mereka masuk ke kita tulisan artikelnya, setelah itu direview, setelah direview sebelum dibalikan, kalau misalkan yang tahapan sekarang sebelum dibalikan kita panggil mereka untuk mengikuti workshop dengan catatan yang misalkan sudah dicek plagiasinya di bawah 30% dan tulisannya sudah sesuai template. Nah, kita panggil itu sebanyak kemarin 150 orang untuk bertahap ya,
Prof ya. Ya. Pertama 50, yang kedua 100. Nah, dari itu nanti kita setelah mereka di workshopnya itu sebenarnya lebih dekat dengan pendampingan sebenarnya, pendampingan penulisan tapi tetap kita blind untuk artikel, siapa yang review, siapa yang artikel itu, jadi mereka tuh tidak tahu bahwa yang mereview siapa gitu sih. Oh ya, ya. Oke. Jadi yang ini Rom, maksud kamu bukan plagiasi itu 30% itu. Kita nggak bisa mengatakan orang plagiasi. Tapi itu sebenarnya 30% itu similarity. Jadi Sorry, similarity. Maaf, Prof. samaannya. Kalau soal plagiasi itu harus dibuktikan. Nah, kalau similarity-nya itu sampai 60% itu diduga ada indikasi plagiarisme. Tapi itu belum tentu, dan oleh karena itu prinsip kehati-hatian itu ya paling gampang dicek similarity-nya itu. Nah, Iya. di dalam workshop itu dia mendapatkan bimbingan lagi atau membicarakan penyakit-penyakit artikel yang sudah dikirim itu, Rom. Ya, mereka setelah jadi yang mereka penyakit-penyakit yang memang sudah dicatat oleh reviewer itu nanti bisa disembuhkan melalui workshop tersebut sih, Pak Prof. Jadi mereka sesuai itu, setelah itu nanti sebelum mereka selesai, sebelum penutupan, mereka itu harus mengirim kembali setelah perbaikan yang catatan-catatan, setelah itu diperbaiki. Pada saat itu ya nanti dikirim kembali, kembali gitu. Oh, jadi selama workshop mereka diberi bimbingan, diberi pendampingan bagaimana menulis sesuai dengan in-house style, gaya slim dari didaktika itu. Kemudian di hari tertentu mungkin kasih waktu 6 jam, ada sesi tertentu memperbaiki tulisan masing-masing gitu ya. Ya, betul Pak. Ya, baguslah upaya yang seperti itu. Itu kan tadi Romi baru membicarakan insentif secara akademik, insentif secara psikologis. Kemudian ada nggak ketika mempublikasikan itu guru mendapatkan fasilitas kemudahan untuk naik pangkat gitu ya? Itu memang harus atau bukan naik pangkat menggunakan publikasi di jurnal, loh? Iya, betul. Memang aturan dari Permenpan 16 tahun 2009 itu memang mengharuskan bahwa guru-guru yang akan naik pangkat itu memang harus punya artikel yang dipublikasikan. Kalau misalkan yang sudah golongannya yang lebih tinggi itu, Prof, mereka diwajibkan ke jurnal-jurnal nasional yang terakreditasi. Misalkan dari 4A ke 4B-nya itu adalah jurnal-jurnal yang memang terakreditasi seperti jurnal didaktika seperti ini gitu loh, Prof. Ya. Tapi yang baru 3B ke 3C itu juga harus nulis tapi tidak harus jurnal terakreditasi ya? Iya, betul, betul. Jurnal-jurnal lokal yang bisa diterbitkan yang memang misalkan masih memiliki ISSN itu nggak masalah sih. Padahal yang penting itu terakreditasi itu, Rom. Kalau ISSN itu ngerti nggak kamu? Itu sebetulnya isinya soyo suwe soyo nekat gitu. Zaman dulu. Nah, kalau terakreditasi ini lebih sangat selektif. Ketika didaktika menerbitkan, adakah tema-tema khusus spesifik, misalnya ada volume 10 mengenai mata pelajaran tentu, guru kelas atau apa? Ada nggak kebijakan itu dari kamu atau tergantung redaktur dan reviewer ya? Ya, kebetulan kan saya editor in chief-nya, Prof. Jadi memang rencana ke depan masih memang kita ini adalah merupakan sebuah
kebiasaan baru sih terhadap guru-guru SD dan SMP yang memang belum ada. Memang sudah ada yang pernah misalkan mengikuti jurnal-jurnal open journal system seperti ini, cuma tidak banyak. Nah, ini kemarin kita gali peserta-peserta yang memang mengikuti workshop tersebut, itu banyak yang tidak, belum, itu baru pernah mengikuti jurnal OJS seperti ini ada tahapannya. Jadi memang histori di dalam jurnal itu terakreditasi itu harus ada gitu loh, Prof. Jadi Ya, tahap 1, tahap 2, tahap 3 gitu. Itu tercatat. Jadi itu yang menjadi acuan dalam jurnal itu bisa diakreditasi gitu. Nah, makanya mereka jurnal didaktika ini saya juga mungkin dalam 2 atau 3 tahun ini masih terus saya lakukan seperti workshop seperti ini untuk memasarkan gitu kepada ya. guru-guru SD dan SMP agar mereka bisa lebih terbiasa gitu bahwa menghadapi menulis di jurnal open journal system seperti apa sih gitu. Iya, jadi memang orang sudah nggak bisa menghindar lagi, Rom, soal literasi IT ya. Ketika mau mengirim jurnal saja, mereka kan harus paham IT ya. Misalkan bagaimana akses, bagaimana login, bagaimana macam-macam. Iya kan? Begitu kan? Ya, betul. Ya, jadi memang literasi IT memang harus bisa. Nah, ketika melakukan ini seminar atau workshop itu ada nggak kebijakan yang mengklasterisasikan berdasarkan daerah? Misalnya daerah mana dispesifikan, daerah mana ada afirmasi, atau yang mengirimkan paper melalui call for paper itu yang diundang, Rom. Gimana? Ya. Jadi memang kita belum sampai, memang sih sebenarnya kita ini mix aja sih, Prof. Bahwa jadi misalnya tadi, sorry saya lupa tema itu, mengenai tema juga belum kita berlakukan gitu. Sebenarnya kan memang tema misalkan pembelajaran tematik misalkan matematika di SD atau mungkin seperti itu. Nah, untuk yang pengklasteran misalkan daerah-daerah tersebut juga untuk setahun, 2 tahun atau 3 tahun lah, 3 tahun ini terus kita belum sampai kepikiran untuk mengklaserkan ke daerah-daerah misalkan yang spesifik ada afirmasi misalkan itu bahwa murni ini adalah yang call for papers yang kita selenggarakan dan yang diundang itu yang ikut call for papers, tapi juga mereka yang submit artikel di jurnal didaktika kita gitu. Nah, mengenai tema nanti ke depan ini bocoran nih buat penggemar suyanto.id bahwa kami akan mensinkronkan dengan kebijakan kementerian. Mungkin nanti kita lebih mendekatkan bagaimana misalkan mewujudkan profil pelajar Pancasila pada pembelajaran SD dan SMP. Nah, nanti itu tema yang terbitan jurnal didaktika di tahun 2022. Jadi teman-teman guru SD dan SMP tolong siapkan saja penelitian-penelitian yang terkait dengan misalkan mewujudkan profil pelajar Pancasila di pembelajaran SD dan SMP. Ya, saya kira itu bagus kebijakan Romi mengenai call for paper. Tapi saya kira for the next untuk memeratakan, karena kondisi pendidikan kita, kualitas guru kita itu kan bervariasi antar daerah. Mungkin ya saya memberi saran supaya daerah-daerah yang perlu perhatian khusus itu tidak call for paper awalnya, tapi dilatih dulu. Setelah dilatih membuat paper, setelah itu disubmit. Nah, seperti apa? Saya kira perlu ditempuh seperti itu. Gimana menurut kamu? Wah, itu memang ide yang bagus tuh, Bro. Insya Allah itu memang belum kepikiran nama saya itu untuk melakukan, jadi malah terbalik gitu kan. Itu adalah ide yang terbalik dari saya. Itu juga jadi inspirasi buat saya itu untuk melakukan kegiatan tersebut. Mungkin nanti kita akan riset daerah-daerah yang memang dianggap untuk guru-guru yang lemah dalam penulisan tulisan artikel-artikel atau penelitian bagaimana menulis sebuah artikel. Nanti boleh juga tuh, Prof, nanti insya Allah
coba kita bicarakan tuh Prof nanti kita kalau misalkan dalam rangka penulisan itu di jurnal di daerah-daerah yang memang mungkin lemah atau sedikit publikasinya sih. Iya. Good idea tuh. Jadi saran saya adalah 2 skema Rom itu. Skema call for paper dan yang kedua memang ini untuk kita terjun untuk mencari orang-orang yang memang tidak bisa muncul kalau tidak kita cari. Itu istilah menterengnya itu reaching the unreached gitu anunya oleh tema UNESCO itu. Jadi kita menggapai atau ingin menjangkau yang tak terjangkau. Kalau itu dilakukan, insya Allah akan tumbuh itu. Tidak saja berdasarkan kompetisi umum yang itu lebih banyak dipengaruhi oleh fasilitas lingkungan dan kesempatan dan sebagainya. Saya kira adakanlah sesekali Rom untuk tahun ini ya. Siap, Prof. Dengan senang hati itu nanti coba kita coba cari lokasi yang memang yang tepat untuk melakukan itu Prof, pendampingan pembimbingan itu Prof. Ya kan COVID lama-lama kan sudah harusnya kalau COVID sudah selesai maka itu harus digalakkan itu karena Indonesia itu disparitas kemampuan menulis kemudian disparitas pemahaman IT itu sangat-sangat berbeda sehingga kita harus memiliki kepedulian terhadap daerah-daerah yang terbelakang dibandingkan dengan daerah-daerah terutama di Jawa saja. Nah, ketika call for paper itu kumpul banyak orang, tapi itu kan juga nggak diterima semua Rob itu. Belum tentu bisa memenuhi standar ya. Ada nggak begitu ya? Gimana kenyataannya? Gimana? Ya, memang ada artikel-artikel yang kita tolak itu yang pertama misalkan yang tadi saya katakan similarity yang sampai 75% itu sudah kita reject, jadi kita tolak. Dan juga yang tidak sesuai dengan template itu bikin pusing tuh Prof kalau misalkan tidak sesuai template, akhirnya kita reject saja kepada pesertanya. Itu tidak lagi misalkan kita suruh perbaiki, malah kita langsung reject. Tapi yang similarity yang masih itu kita minta untuk diperbaiki Prof, tapi tidak terjaring dalam peserta workshop yang kita lakukan gitu yang kemarin sih seperti itu. Ya itu kan kamu supaya nggak mubadir, saya kira orang yang datang based on call for paper tadi itu kan ada yang reject. Sehingga didaktika itu ada baiknya juga membuat jaringan jurnal, Rom. Jadi jaringan jurnal di daerah yang mereka belum terakreditasi. Sehingga yang rejected di tempat kamu itu bisa diberikan kepada jurnal-jurnal penerbitan jurnal di daerah-daerah. Sehingga dengan begitu ini ada proses insentif bagi mereka yang terreject. Kalau sudah di-reject nggak ada jalan keluarnya, itu kamu bikin banyak orang frustrasi, Rom. Gimana, Rom? Gitu. Ya. Saya memang yang kan kita gini, Prof, yang setiap penerbitan itu kan ada cuma 15 artikel yang kita terbitkan. Misalkan pesertanya ada 35, itu peserta mau diapakan. Nah, ini saya sih juga menawarkan kepada peserta itu untuk diterbitkan nanti proceeding. Jadi proceedingnya itu sekalian, kan kita 3 kali terbit setahun. Jadi nanti di akhir tahun kita terbitkan jadi semacam proceeding, kita tawarkan sih Prof kepada peserta itu gitu. Tapi masalahnya proceeding itu laku tidak untuk naik pangkat, Rom? Kalau proceeding untuk naik pangkat laku, cuma dia kan tidak nilainya kan sangat rendah. Ya rendah, tidak seperti yang di tulisan jurnal sih Prof. Ya lumayan lah itu. Iya, itu 1 kalau nggak salah. Ya, masih artinya masih ada harapan itu. Lalu yang gimana cara merekrut reviewer Prof di didaktika itu? Ya,
eh, kita menjaring reviewer itu sebenarnya sih reviewernya sudah ada sih, Prof ya. Ini kan sebenarnya jurnal didaktika ini jurnal dari jurnal yang cetak, terus kita minta kembalikan kembali kepada jadi kita ambil dari yang cetak ke dalam. Ini masih sedikit sih Prof, kalau misalkan nanti mungkin udah Sinta 2 diburu-buru orang, mungkin nanti reviewernya itu akan tambah terus. Kita ada pendaftarannya di dalam di web. Di webnya itu jurnal didaktika itu nanti juga kalau misalkan itu mungkin kita bisa buka juga peluang untuk pendaftaran sebagai reviewer. Nanti Dewan Redaksi bisa memikirkan kalau misalkan artikel-artikel semua itu ya sudah lebih 500 artikel, itu kewalahan juga kalau misalkan dengan hanya ada 12 kalau nggak salah, atau 12 reviewer, kita baru 12 sih ya ada reviewernya gitu. Ya, yang saya ketahui jurnal-jurnal yang terindeks Scopus misalkan saja, reviewer itu harus berasal dari berbagai alat. Misalkan Negara. dari luar negeri itu harus ada, dari asing ada, dari berbagai misalkan perguruan tinggi itu harus ada. Itu menunjukkan nilai, menunjukkan standingnya jurnal itu ketika punya reviewer, tidak saja misalkan selalu dari kementerian misal gitu loh. Tentu saja itu harus ada dari perguruan tinggi yang beraneka ragam. Itu kan sudah, saya lihat didaktika juga sudah begitu kan? Sudah Prof. Sekarang ketahuan Prof, kalau bukannya kayak cetak lagi. Kita dulu cetak itu hanya naruh orang aja, misalkan dari Singapura atau dari Australia. Sekarang ketahuan Prof. Ya, jadi kalau misalkan cuma naruh doang ada nama di situ, kalau historinya dia tidak mereview, misalkan minimal saya nggak tahu ya untuk jumlahnya berapa artikel yang harus dia ini. Kalau di historinya itu bahwa jurnal-jurnal yang si reviewer yang misalkan dari Australia, orang cuma nama doang, dia tidak pernah mereview, itu kelihatan di historinya sih di tahap 1, tahap 2. Nah, makanya kita mengambil reviewer yang dari luar itu tidak hanya sekedar mengambil, tapi dia juga harus kerja gitu, harus review gitu sih Prof. Ya sebetulnya bisa jadi Rom, reviewer itu maksudnya orang hebat, nggak mereview karena nggak pernah ada artikel yang dikirim, masalahnya. Jadi kalau itu keadaannya, maka itu sebetulnya yang dipandang belum hebat itu adalah jurnalnya itu, karena tidak pernah mengirim artikel kepada reviewer-reviewer yang dipasang itu, sehingga historinya itu nggak pernah mereview. Sehingga dengan sistem online seperti ini, segalanya transparan Rom ya. Jadi nggak ada yang nebeng jadi dewan redaksi itu ya. Karena kan juga ada nilainya juga sih Prof itu. Ya, saya dulu juga ditaruh di berbagai jurnal Rob, pada waktu masih zaman jurnal printed, belum online. Wah, di mana-mana saya ada di 10 tempat itu ditaruh. Tapi itu tapi itu bukan berarti menyalahi. Zaman dulu ya memang begitu itu. Ya, prakteknya. Itu sudah hebat. Zaman saya jadi rektor itu perguruan tinggi, yang penting punya jurnal, Rom. Nah, sekarang kan nggak bisa. Sekarang punya jurnal itu masih dipertanyakan lagi. Dibaca orang atau enggak. Dikutip orang atau tidak. Jurnal nggak pernah dikutip, udah nilainya rendah juga. Ya mudah-mudahan didaktika semakin baik lah. Menurut optimisme kamu gimana didaktika ini, Rob? Perkembangannya 3 tahun terakhir misalkan saja. Bisa diinformasikan. Saya ingin bahwa nanti jurnal didaktika ini pingin sekali saya biar terindeks Scopus Prof. Ya maksimal 4 tahun ke depan target saya optimis bisa terindeks Scopus, karena setelah riset itu bahwa
jurnal-jurnal yang berbasiskan bidang kita, yaitu elementary school, itu baru satu di dunia ininya. Nah, makanya saya sangat bersemangat, optimis jurnal ini nanti mudah-mudahan bisa Tindak Scopus gitu sih, Prof. Ya, oke lah ya, semoga harapan kamu itu menjadi doa dan saya aminkan, mudah-mudahan sukses lah. Kalau kamu sukses, saya ikut senang, Rob. Amin. Siap, Prof. Yang penting sehat-sehat. Pak Yanto. Agar anaknya sukses. Amin. Ya, oke lah. Saya kira sudah banyak ya kita diskusi tentang jurnal dan tetek bengek publikasi. Mudah-mudahan ini menginspirasi para guru, para penulis, tidak saja guru yang ingin mempublikasikan di jurnal didaktika. Terima kasih atas kebersamaannya, Rom. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi, entah minggu depan atau kapan. Ya, dengan Zoom aja lah ketemunya, karena kita kan masih terkendala pandemi. Kalau tidak, kamu kan mestinya sering bekerja. Iya. Ada yang dicari di Krido Solo itu. Soto ayam. Oke ya. Terima kasih bersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat sekali Pak Yanto, Bapakku.